Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya atas nama Laude Abu Huslan SPD, Guru PTD SMP Negeri 1 Wakolomba Selatan, bidang studi IPA. Perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Makhluk hidup tentu saja akan menunjukkan karakteristik hidup, salah satunya menanggapi rangsangan dan bergerak. Sedangkan benda mati seperti tanah dan batu tidak dapat memberikan rangsangan atau bergerak seperti makhluk hidup. Karakteristik makhluk hidup. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk bergerak. Kemampuan untuk bergerak merupakan karakteristik dasar dari kehidupan. Biasanya gerakan hewan lebih mudah diamati, berbeda halnya dengan tumbuhan yang bergerak secara lambat dan sulit untuk diamati secara langsung. Di sini ada gambar contoh gerakan tumbuhan yang mudah diamati adalah gerakan menutupnya daun putri malu saat disentuh. Karakteristik yang kedua yaitu tumbuh dan berkembang. Sesuatu yang disebut sebagai makhluk hidup berarti mereka dapat tumbuh dan berkembang. Hal ini berarti menjadi lebih besar, lebih rumit, atau keduanya. Beberapa makhluk hidup dapat tumbuh sangat lambat, namun beberapa makhluk hidup tumbuh lebih cepat. Contoh, pada saat menanam sebiji kacang tanah di dalam tanah, maka beberapa hari kemudian akan terbentuk kecambah. Karakteristik yang ketiga, memiliki kemampuan untuk berproduksi. Semua makhluk hidup dapat melakukan reproduksi. Hal ini menunjukkan mereka dapat menghasilkan keturunan yang mirip dengan induknya. Reproduksi dapat terjadi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Adapun reproduksi aseksual tidak melibatkan sel kelamin jantan dan betina, namun hanya memerlukan satu induk saja. Karakteristik makhluk hidup yang keempat, menanggapi rangsangan. Di sini ada contoh bunga matahari bergerak mengikuti arah gerakan cahaya matahari dan siput bergerak dengan cara merayap. Makhluk hidup memberikan tanggapan terhadap perubahan lingkungannya. Perubahan lingkungan internal dan eksternal disebut dengan stimulus. Reaksi terhadap perubahan lingkungan disebut dengan respon. Karakteristik makhluk hidup yang kelima, mengambil dan menggunakan energi. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi untuk bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Karakteristik makhluk hidup yang keenam yaitu makhluk hidup dapat bernapas. Hewan memerlukan oksigen untuk bernapas atau biasa disebut dengan respirasi. Oksigen yang dihirup oleh hewan digunakan untuk mengoksidasi atau membakar zat makanan dalam sel sehingga dihasilkan energi. Zat sisa dari proses oksidasi ini adalah karbon dioksida atau biasa disebut dengan CO2 dan uap air atau biasa disebut dengan H2O. Sama halnya dengan hewan, tumbuhan juga memerlukan oksigen untuk proses oksidasi zat makanan dan menghasilkan zat sisa
yang sama yaitu karbon dioksida dan uap air. Selain itu, tumbuhan juga mengikat karbon dioksida yang digunakan untuk proses fotosintesis. Jadi, tumbuhan sedikit berbeda dengan hewan karena menggunakan gas oksigen dan karbon dioksida. Karakteristik makhluk hidup yang ketujuh, menghasilkan zat sisa. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme disebut dengan ekskresi. Manusia menghasilkan zat sisa karbon dioksida dan uap air dari proses respirasi seluler dan mengeluarkan melalui proses pernapasan. Selain itu, manusia juga mengeluarkan zat sisa lainnya dengan cara berkeringat dan mengeluarkan urin. Sedangkan tumbuhan menggunakan daun untuk mengeluarkan gas karbon dioksida yang merupakan zat sisa respirasi sel. Karakteristik makhluk hidup yang kedelapan, tersusun dari sel. Di sini ada dua gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Makhluk secara struktural tersusun dari sel. Makhluk hidup ada yang tersusun dari satu sel atau biasa disebut dengan uniseluler, seperti Paramecium, amuba, dan euglena. Makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel biasa disebut dengan multiseluler, contohnya manusia, hewan, dan jamur. Virus tidak termasuk dalam makhluk hidup karena tidak memiliki sel. Tubuh virus hanya tersusun dari protein yang di dalamnya terdapat materi genetik berupa DNA atau RNA saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.